Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Aris dan rekan saya Edi Santosa dalam program The Comment, salah satu program podcast di channel TV Asuransi. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial karena punya rekam jejak yang lumayan panjang di industri asuransi, walaupun secara usia masih tergolong milenial atau awal milenial. Jadi kebetulan bintang tamu kita ya, atau narasumber kita ini juga menjadi salah satu pimpinan organisasi yang juga anggota dari Dewan Asuransi Indonesia. Saya perkenalkan Bapak, saya panggil Mas aja ya, Mas Wahyudin Rahman. Ya. Apa kabar Mas? Baik Mas Aris, terima kasih. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah Mas Aris. Mas Wahyudin ini merupakan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia ya, KUPASI. Ya, betul, KUPASI. Di mana di situ beranggotakan insan perasuransian dan juga jurnalis yang hobi nulis tentang asuransi. Tujuannya adalah literasi juga gitu kan. Nah, di luar itu dulu Mas Wahyudin ini juga punya background lama di industri syariah ya, asuransi syariah, dan sekarang dapat amanah baru di perusahaannya, dapat amanah baru mengelola sebuah divisi baru yang orientasinya adalah bagaimana pengembangan ke depan. Nah, cuman dalam edisi kali ini kita nggak akan ngebahas soal perusahaannya Mas Wahyudin Rahman atau posisi baru Mas Wahyudin Rahman, tapi kita coba akan minta perspektif Mas Wahyudin terkait isu yang lagi hot di industri asuransi, yaitu konsolidasi industri asuransi dengan lahirnya POJK 23 2023 ya. Nah, pertanyaan pertama Mas, kalau Mas melihat landscape industri asuransi saat ini dengan komposisi pemain di Life, di General, terus kemudian ada juga di Pialang dan Adjuster, itu apakah memang terlalu rame atau seperti apa Mas? Sebelum kita nanti masuk ke perlu nggak konsolidasi itu? Ya, oke. Terima kasih Mas Aris, Mas Edi ini atas kesempatannya dan waktunya bisa hadir di acara The Comment ya. Bagian dari podcast media asuransi ya. Luar biasa. Tentunya ini juga bagian dari literasi dan edukasi, dan juga mungkin juga sedikit memberi tanggapan tentunya ya atas hal-hal yang terjadi tentunya dari regulasi kita di Indonesia mengenai perasuransian. Nah, menindaklanjuti pertanyaan tadi, ya memang secara kuantitas atau jumlah, Mas Aris, Mas Edi, jumlah perusahaan asuransi itu sangat banyak di Indonesia. All ekosistem. Sangat banyak atau terlalu banyak? Sangat terlalu banyak. Saya tambahin. Ya, jumlahnya memang melebihi bahkan Asia dan juga Eropa gitu ya di dunia ya. Kalau kita lihat ASEAN aja itu masih under perusahaan asuransi di bawah 50. Itu udah Life sama General? Iya, sudah Life sama General gitu ya. Karena memang ada pembatasan dan juga ketentuan modal mereka sudah sangat mengakar dan kuat dan sudah memang diatur sejak lama di tahun 2000-an. Nah, begitupun juga di Asia dan Eropa, apalagi ya aksi merger and acquisition itu sudah terjadi sebenarnya sudah lama. Kita itu sebenarnya karena seluruh kepentingan usaha gitu ya, bisnis ingin terakomodir semua dalam ruang lingkup usahawan gitu ya. Ya akhirnya jadi memang berkembang seluruh perusahaan asuransi di Indonesia. Gitu, tidak ada aturan yang jelas mengikat tadi terkait dengan modal untuk struktur perusahaan asuransi itu sendiri, sehingga ujungnya banyak kejadian yang memang merugikan nasabah. Ya, terus adanya beberapa financial statement yang kurang diperkenankan oleh regulasi. Itu kan banyak yang terjadi dalam 10-5 tahun saat ini ya gitu ya Mas Aris, Mas Edi. Nah, terkait ini memang perlu disusun sedemikian rupa. Tidak ideal sih untuk jumlah ya. Tapi kita benchmark dari Singapura aja itu kurang lebih masih di bawah 4 bulan gitu ya antara jiwa dan asuransi. Sedangkan broker di Indonesia ini ada 150 lebih. Hampir 200. Nah, hampir sama 200. Asuransi termasuk yang brokerinya. Iya. Gitu. Itu luar biasa sangat banyak kita pemainnya gitu.
Jadi potensinya pun juga sebenarnya itu aja, cuma berputar nih potensial marketnya, tapi jumlah kualitas perusahaannya sangat banyak. Tapi kan bagi-baginya bingung. Nah, tapi kan penetrasi kita di bawah 5%, Mas. Nah, Kan ada juga ya perspektif yang mengatakan bahwa untuk menggarap kue yang besar, kan kue kita ini sebenarnya besar, tapi yang kapasitas terpakai masih kecil ya. Ya. Artinya untuk mengekspansi itu butuh juga pemain yang banyak. Kan ada anggapan seperti itu. Itu gimana kalau ada? sebenarnya ya asumsi boleh aja ya. Iya. Cuma memang secara ilmiahnya itu saya bilang juga masih belum kuat, masih belum robust gitu ya. Ya. Belum ada penelitian. Saya seorang penulis jurnal ilmiah juga Pak di Sinta juga, internasional juga. Mas Aris tahu ya di Kopassi ya, tidak hanya artikel populer, tapi bagaimana kita kombinasi juga dengan fakta-fakta dan eksperimen, observasi dan lain sebagainya. Itu tidak robust juga gitu terkait dengan jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak terkait dengan mereka mengabsorb atau mengakomodir segala penutupan yang besar, itu juga tidak semuanya terukur dan termasuk gitu. Maksudnya bisa diakses semua. Karena kan kita punya ada aturan retensi. Iya, retensi. Maka retensi itu berpengaruh terhadap bagaimana kekuatan kita mengakses suatu penutupan, misalnya infrastruktur gitu ya. Makanya kita dulu banyak keluar nih, divisa keluar lagi dari premi gitu ya, karena meminta dukungan asuransi luar negeri. Sedangkan di Indonesianya kapasitasnya kecil. Gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya, karena modalnya kecil, kapasitasnya jadi juga kecil juga karena aturan retensi itu. Jadi seperti lingkaran setan dong akhirnya. Modal kecil, retensi kecil supaya bisa hidup lempar ke luar negeri. Iya, betul. Nah, kalau retensinya mau dinaikkan dengan modal kecil berbahaya bagi industri. Iya. Jadi ini memutusnya dengan cara harus ada regulasi tentang peningkatan modal. Iya. Nah, peningkatan modal ini memang salah satu, menurut saya sih ide berlian yang saklek sebenarnya. Mau gimana lagi gitu ya? Karena benchmarknya rata-rata di luar Indonesia atau overseas itu seperti itu gitu untuk peningkatan kapasitas dan struktur gitu Pak. Jadi modal kerja ini saya bilang wajib. Hanya saja ya dalam tanda kutip waktunya yang perlu ada relaksasi. Jadi dulu kita mengundang OJK Pak Joneri ya, Mas Aris ya, di acara ngopi dulu yang diadakan, boleh saya sebutin? Boleh, nggak apa-apa. Diadakan Kopassi gitu ya. Dari senior banyak yang memaparkan, termasuk Pak Mukhorar gitu terkait dengan hasil penelitiannya, observasinya, interviewnya, bahwa memang seluruhnya mendukung untuk permodalan dinaikkan, tapi waktunya yang memang harus disesuaikan. Kan ini 2 tahun, Pak. 2002-2028. Belum lagi Unisarianya ada aturan spin-off. Belum lagi ada penerapan IFRS 17. Jadi ibaratnya tujuannya dalam tanda kutip mau mengkuatkan, cuman secara barengan. Sebenarnya tujuannya mau menguatkan atau mengurangi jumlah sih? Mas Rahman melihatnya. Menguatkan terimpak ke mengurangi jumlah. Ya kalau secara tak langsung. Iya, kalau mengurangi jumlah waktu jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang yang mohon maaf nih, yang modalnya masih kecil-kecil punya kesempatan untuk nambah. Dibikin pendek supaya mereka give up. Kira-kira gitu skenario-nya. Sebenarnya kalau dibikin pendek itu enggak juga untuk kita give up. Karena OJK menyediakan namanya KUPA. Gitu. Mau nggak mau dengan waktu yang terbatas, nggak bisa menuhin modal, nggak bisa akuisisi atau ada negosiasi antara mungkin PSP ya, pemegang saham pengendalinya nggak deal, ujungnya ke KUPA. Di KUPA juga bukan sekedar lu masuk, nggak gampang juga kan, ada negosiasi juga siapa yang mau ngambil. Udah gitu kan kalau misalkan di KUPA kita tetap menuhin minimum modal. Di 2028. Apakah nanti masuk KPP 1 atau KPP 2? Biasanya KPP 2 kan yang induk ya, atau pelaksananya perusahaan induk. Iya, betul. Nah, otomatis kalau kita di KPP 1, jualannya juga produk sederhana, simpelis.
Jadi gimana ya, jualan cuma bakaran. Nggak bisa bersaing juga harusnya. Nggak bisa bersaing juga. Bahkan di satu holding itu, di satu kupa itu, nanti kan ada pembatasan. Mainnya sederhana ya, terus main yang lini finansialnya ya, main sureti gitu ya. Kan ada pembagian lagi mungkin nanti seperti itu. Kupa itu menutup persyaratan bahwa pemegang saham pengendalinya sama kan? Ya. Artinya, kalau perusahaan yang modalnya sekarang dan nanti 2028 itu masih belum mencukupi, dia harus di take over oleh yang akan pemegang saham yang juga punya induk kupa. Iya. Nah, berarti konsolidasinya pilihannya adalah merger and acquisition yang artinya kepemilikan sahamnya mungkin berganti atau digabungkan. Tapi kalaupun kupa juga kepemilikan, misalnya nih, Mas Aris nih punya perusahaan, dia nggak 100% lagi dong, karena dia harus berbagi dengan yang induk kupanya itu. Nah, konsolidasinya akan seperti itu yang terjadi nanti. Iya, betul Pak. Nanti selain tadi KPP 1, KPP 2, memang kupa ini tidak hanya yang existing, tapi ada yang baru. Existing itu bisa dikatakan seperti EFG. Ya. EFG perusahaan induk. Ada lagi perusahaan pelaksana induk. Mungkin Jasindo, Askrindo, ada anak-anaknya. Itu udah existing. Termasuk Indonesia-Ri dengan AC dan Rindosaria. Nah, bisa jadi nanti juga Asinarmas, Asinabuana ya membentuk seperti itu juga secara lebih struktural lagi gitu ya. Dan saat ini mereka udah punya. Betul. Berarti mirip kayak konglomerasi di perbankan dong ya? Nah, iya, seperti KUP. Kelompok usaha bank. Gitu kan. Sekarang juga ada BPD bergabung dengan beberapa bank nasional. Bank Mandiri, ada Bank Syariah Mandiri, Bank BSI sekarang ya. Gitu. Kalau itu berarti jumlahnya masih tetap banyak dong. Tetap, tapi kemungkinan nanti ada yang merger, Pak. Tetap ada yang merger. Diproyeksikan juga kita tuh ada kelompok pemuda penulis juga ilmiah, namanya Young Professional Insurance Indonesia gitu ya. Jadi observasi itu pada saat pelaporan RKPWS spin-off unit syariah itu kan maksimal tanggal 31, Pak. Ternyata POJK 23 keluar di tanggal yang 28-29 Desember lalu. Seakan-akan kalau yang nggak tahu kondisi makro dan perindustrian, akan merasa dibohongin gitu ya, padahal kan udah dibahas. Nah, kemarin beberapa yang sudah menyampaikan RKPWS merasa, waduh ada POJK 23 nih. Saya udah menyampaikan rencana spin-off, melanjutkan maksudnya. Mereka memikirkan ulang dan ditanya lagi oleh OJK karena difikskan. OJK itu memanggil para pemegang saham untuk oke gak nih spin-off gitu ya. Ada beberapa yang mikir ulang. Dan OJK memberikan kesempatan dalam 1 bulan untuk merubah lagi RKPWS-nya. Memikirkan ulang itu karena kayaknya persyaratan minimumnya sama ya, ekuitasnya atau ada perbedaan? Iya, artinya mereka melihat antara yang KPP 1 KPP pemenuhan modal secara induk, Pak. Itu induknya aja mungkin sulit untuk menambah modal. Iya, apalagi harus spin-off. Iya. Katanya nih pembentukan POJK itu kan sudah ngobrol sama pelaku industri nih. Betul. Enggak juga waktu itu. Nah, kalau dari saya sih kan udah dari sejak bulan April waktu itu ya, di asosiasi pun juga gitu. Cuman ada miss memang saya juga bertanya ke AUI Pak Budi gitu ya. Memang ada miss beberapa mengenai pelaksanaan waktunya saja gitu kan. Nah, sudah banyak tektok-tektokan tuh. Apalagi kaget juga mungkin sebagian yang udah tahu bahwa peluncuran POJK ini tadi kan di 2024 kan, mungkin karena situasi politik. Jadi dipercepat tuh Desember. Walaupun memang yang rencananya kan POJK 20 dulu gitu yang sudah masuk menurut OJK itu ke Kemenkumham untuk pengesahan. Ternyata juga POJK 20 semuanya. Dan 23, 22 juga gitu. 24 juga. Sampai 24 juga. Kena semua. Makanya Pak ada yang kurang puas pada saat itu. Disosialisasikan lagi offline kan Pak di bulan Januari. Itu. Makanya ini kalau untuk syariah, perusahaan asuransi syariah yang dideklar itu kan 10 kan Pak. Yang mau melanjutkan. Yang tidak melanjutkan. Termasuk di situ jiwa dan umum. Nah, mungkin nanti ada lagi tambah. Karena efek dari POJK 23. Itu kemungkinan spin-off-nya menjadi tidak ada
dia mengembalikan izinnya dan menyerahkan sisa bisnisnya kepada perusahaan yang lain. Iya, betul. Artinya Maksimal 2026 nih, Pak. ya, kita bicara yang syariah. Nah, kalau yang konvensional Ya. atau yang syariah yang sudah full fledged, kan sudah existing sekarang. Menurut prediksi Mas Rahman, 2028 tuh kira-kira bisa berkurang berapa pemain kita dengan Ya. kondisi seperti itu? Kalau di asuransi umum itu kan sekitar antara 75 sampai 80 kan, Pak, ya. Ya, yang umum. Mungkin nanti ada yang merger akuisisi, terus ada yang konversi mungkin jadi syariah. Oh, ya. Kita kan udah punya, Karena lebih rendah secara ketentuan Iya, minimum ketentuan modalnya. modalnya. kan kita udah punya contoh tuh dulu Son Welis menjadi Son Welis syariah. Oh. Tapi mungkin nanti dia terkenal lagi nih aturan minimum 100 nih. Gitu kan. Yang perusahaan asuransi umum yang konvensional ataupun jiwa juga ada rencana berdasarkan observasi kita tuh beberapa dua sih Pak, nggak seluruhnya. Mungkin mereka akan melakukan merger, terutama yang GV nih Pak. Akuisisi gitu ya. Terus juga Mereka mengakuisisi. mereka akan mengakuisisi gitu. Maka lihat dulu dari profil bisnisnya juga dan profil perusahaannya gitu. Ada juga memang yang tadi konversi Pak, gitu untuk tetap give up gitu kan. Berarti kalau yang kemungkinan lempar handuk ada nggak? Artinya dia ya tadi tuh nyari buat merger nggak ada, nyari buat akuisisi nggak ada, mau konversi juga tadi mungkin modalnya jauh mau Ya. konversi, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ya, Pertama yang di umum ya, Iya. yang terutama yang di umum ya. Iya, kalau di umum mungkin peluang itu masih 50-50 Pak. Artinya ada. Oh. Artinya ada. Cuman saya belum melihat lebih lanjut untuk melaksanakan observasi itu lebih lanjut gitu ya. Apakah nanti akan melalui ujungnya Kupa? Itu saya belum melakukan penelitian lebih lanjut. Tapi kemungkinan besar ya mereka ingin tetap hidup. Nah, Mas Rahman, kalau kita bicara konsolidasi dalam konteks kita sempitkan, Ya. merger and acquisition. Apa saja sih persoalannya sehingga selama belasan tahun ini, kalau kita lihat merger and acquisition-nya itu nggak terlalu banyak di asuransi kita. Ya, kebetulan saya terlibat di merger dulu di 2014 Pak. Antara Rendo, ya, dan juga induknya dulu punya namanya Rui, ya. Iya. Rui. Asuransi. Iya. Terus bergabung dengan asuransi ekspor, gitu. Dan plan-plan lain dulu kan, plan-plan plat merah, termasuk penggabungan reasuransi yang lain, gitu. Nah itu memang tidak simpel Pak. Itu banyak yang saya tangkap itu dan saya mengalami ya. Walaupun kita itu asuransi yang dulu berubah jadi sekarang namanya Riu, ya, dan Riu menelurkan anak lagi ASEI dan Reindo Syariah gitu ya. Secara sekilas sih pandang simpel, tapi enggak juga, karena ada beberapa yang memang kayak liability gitu ya, liability yang belum selesai di tahun 90-an punyanya Rui gitu ya. Itu berpindah pasti kan asetnya menjadi tanggungan. Terus terkait dengan yang paling utama adalah bagaimana sistem affordable gak dalam arti comfort gak Pak pelaksanaannya gitu, relevan gak Pak penggunaannya antara kedua belah pihak. Di samping negosiasi ya, artinya negosiasi terkait dengan penempatan SDI. Nah, SDI ini paling penting nih Pak. Bagaimana menciptakan agar tidak terjadi golden share ataupun PHK besar-besaran. Makanya dulu tuh selang berapa tahun 2019 dalam hal ini asuransi ASEI ada pengurangan itu. Mau gitu. nggak mau ya. Mau nggak mau. Ujung-ujungnya kalau memang nggak ada solusi lain. Tapi bisa sebagai alternatif solusi dengan tentunya ya dengan kompensasi yang cukup. Makanya senang-senang aja mereka, tidak ada masalah kan gitu ya. Gitu. Nah, ke depan juga mungkin terjadi seperti itu, Pak. Gitu ya. Artinya yang saya paling sorot di sini adalah SDM-nya. Gitu. Apakah benar-benar nanti dalam merger dan akuisisi ini terjadi pengurangan gitu ya, besar-besaran PHK gitu. Itu aja sih Pak. Nah kalau tadi kan kita bicara
lahirlah pengusaha-pengusaha asuransi, pemilik perusahaan asuransi. Merger ini kan misalnya nih Mas Aris punya perusahaan, saya punya perusahaan. Masing-masing 100% pride dong. Kebanggaan saya punya perusahaan asuransi. Kalau kemudian saya harus merger, mungkin dia menjadi pemilik 60%, 40%, pride-nya beda. Itu menjadi penghalang nggak sih? Sehingga orang nggak mau merger, nggak mau akuisisi. Nah, itu ego masing-masing. Mas Rahman melihat ada harus ya itu kendala yang utama yang harus dinegosiasikan, Pak. Paling utama itu, karena kalau itu belum kelar nggak akan jalan. Betul. Tapi bahwa ego itu ada ya? Ada. Saya mau jadi yang satu deh gitu ya, yang lain nih. Kan nanti ada perampingan direksi gitu dan struktur pengurus. Artinya kalau kita bicara kenapa kan sebenarnya aturan permodalan itu naiknya itu kan dari tahun 2000-an naik, kemudian yang terakhir 2016 ya. Ya. Itu kan waktu itu pun sebenarnya tujuannya juga supaya mengurangi jumlah kan. Betul. Tapi nggak terjadi karena saya nggak mau kehilangan pride punya perusahaan gitu ya. Nah ini dengan aturan yang baru, Mas Rahman melihatnya gimana? Apakah ya ego nggak punya ego ini mau nggak mau harus dilakukan, karena kalau enggak ya benar-benar hilang. Iya betul, Mas. Ini bukan ego dan ego lagi, memang udah harus dilakukan terpaksa ini. Jadi mengesampingkan ego pastinya. Kalau dulu benar balik, bahkan beberapa tahun kan untuk pemenuhan modal itu gitu. Nah, saya rasanya OJK benar-benar saklek kepengurusan saat ini ya. Mereka memang ada tuntutan juga kan, karena sudah beberapa kali kasus dan tuntutan terkait dengan dari DPR dan pemerintah gitu ya. Jadi pelaksanaannya pun benar-benar harus dilakukan. Kalaupun ada insentif waktu, kayak kemarin nih di pemenuhan Aquaris, itu kan sekali tuh dari Juli ke 31 kemarin. Nah 31 Desember ini ada yang masih belum memenuhi nih. Betul. Nah, tapi case by case mungkin ya per perusahaan, tapi tetap per 31 Desember. Cuman harus memenuhi juga nih sampai waktu kapan, karena alasan-alasan yang logis diterima gitu. Nah, saya rasa pemenuhan modal ini mungkin ya karena suatu hal yang bisa disampaikan ke OJK masih bisa merelaksasi. Tapi case by case. Case by case. Bukan relaksasi aturan ya. Iya, dilihat juga nih karena masing-masing analis OJK melihat nih perusahaan antum bagus kok gitu kan, potensi bisnisnya kapitnya ada gitu ya, ngapain nunda untuk nambah modal gitu, dan komitmen memegang sahamnya juga ada gitu. Kemarin sih Pak Jonieri di acara webinar kita itu memang memberikan opsi atau ruang bahwa untuk case by case nanti ada proses pembicaraan tadi seperti itu, jadi disuruh menyampaikan rencananya ke depan seperti apa. Terus kemudian akan dilihat ketika memang batas waktu yang sudah terlampaui, apakah akan direlaksasi khusus itu atau seperti apa. Memang waktu itu Pak Junieri menyampaikan bahwa memberi ruang itu. Nah, cuman saya akan melompat ke 2028 ini Mas. Kan itu kan udah batas akhir. Tadi Mas Wahyudin menyampaikan bahwa kalau misalkan nanti ada merger and acquisition, kan ada impact ke karyawan, karena kan terkait SDM ya, ada yang di layoff atau seperti apa. Nah, kalau saya berangkat ke efeknya terhadap nasabah bagaimana nih? Akankah terjadi chaos? Karena kan gini, ketika ada satu perusahaan terus, saya give up lempar handuk, ini gimana nasib nasabahnya? Terus kemudian ketika tadi proses merger and acquisition ternyata nggak simpel. Tadi bicara liability, otomatis kan asuransi bicara beban mungkin yang premi berjalan dan lain sebagainya. Itu tentu kan nggak mudah. Ini kemungkinan akan ada chaos nggak nanti di 2028? Ya baik, nah ini salah satu faktor lain nih. Terima kasih sudah diingatkan Mas Aris nih. Namun pengalaman saya dulu ya menghandle merger sebelumnya, memang faktor nasabah atau customer ini sangat ditekankan, dikonsulkan untuk menghandle jangan sampai ada yang hal-hal yang dirugikan, gitu kan. Selain tadi karyawan. Nah, nasabah ini tuh sudah jelas Pak, gimana kita diatur timelinenya sampai menghubungi customer yang pemegang polis institusi dulu Pak, harus meminta persetujuan mereka untuk pengalihan, termasuk kita di merger dan acquisition. Nah, untuk nasabah-nasabah retail yang memang bukan terikat seperti bank insuran gitu ya, itu perlu disampaikan melalui media massa.
Itu di media massa untuk bahwa terjadi merger dan acquisition. Nah, apakah seluruh ini setuju? Nah, biasanya yang menawarkan ini setuju atau tidak adalah khususnya nasabah-nasabah korporasi dan pemegang polis, gitu ya, karena premi bisa besar. Tapi kalau yang kecil-kecil, mereka kita anggap oke lah setuju. Nggak mungkin kan ditanya satu-satu, nggak satu-satu gitu ya. Yang penting ada penerimanya jelas, ataupun siapa ke PSP-nya dan mergernya akan terjadi itu disampaikan timeline-nya gitu. Termasuk RKPU kemarin kita udah jelas tuh bagaimana kita pengalihannya, izin lagi ke OJK dulu Pak, disampaikan dulu ke pemegang polis setuju atau enggak, terus setelah disetujui untuk nasabah retail diinfokan via email atau surat, termasuk dipublikasikan di media massa. Nah, saya harap sih tadi pertanyaan kaos atau tidak, karena ini barengan ya, barengan mungkin adalah beberapa Satu, gitu ya, case by satu case dua, ya. karena nggak mungkin sempurna juga gitu. Iya betul. Cuma bagaimana perusahaan yang merger itu melakukan antisipasi lebih dulu untuk memberitahukan customer masing-masing gitu. Oke. Gitu. Jadi kaos di sini mungkin adalah terkait lebih ke komunikasi. Komunikasi. Iya, komunikasi. Yang penting itu komunikasi. Iya, komunikasi. Uang saya gimana nih nanti gitu kan. Nah, itu dikasih tahu dulu tuh, tidak akan terjadi pengurangan sedikit pun. Selama itu lancar sih saya bilang nggak masalah, Pak. Iya. Tapi mungkin nanti ada lah beberapa perusahaan kan, karena mungkin mereka belum menemukan siapa yang akan di merger, akuisisi gitu. Iya, kan ada juga mungkin ada loyal customer di perusahaan A yang itu secara ketentuan nggak bisa memenuhi di 2028. Akhirnya kan mungkin ketika dipindah, waduh, saya udah nyaman di sini gitu kan, khawatirnya justru malah nanti gugat-menggugat kan ujungnya. Dimungkinkan kan, misalnya nasabah tidak mau terus merasa bahwa dia ada yang dirugikan terus menggugat. Iya, dimungkinkan Pak, pasti dimungkinkan. Tapi menggugat di sini kita lihat dulu case-nya Pak ya, apakah perusahaan sudah menawarkan kalau memang tidak mau pindah ke sini atau di merger atau di akuisisi atau tidak masuk UPA, maka customer bersedia untuk pengembalian premi misalkan. Ada way out-nya tetap ya. Cut off apa sih istilahnya? Ya cut off ya? Apa Pak? Apa istilahnya? Cut off atau kalau run off. Iya mungkin ya. Iya, kalau di kita stop masih aja terus sampai dengan stop. Kalau cut off kita udah ketahuan nih berapa yang akan ditransfer dan nggak boleh lagi main kalau misalkan ada aksi merger nanti. Betul itu. Gitu. Opsi-opsinya itu ya. Opsi-opsinya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan kayak proses restrukturisasi Jiwasraya kan juga ada nasabah yang tidak mau ikut. Itu. Ya, walaupun memang yang mau gimana lagi gitu. Terpaksa kementerian gitu. Ya udahlah, daripada uang saya hilang semua, saya bingung juga kemana. Termasuk klaimnya Mas. Ada klaim-klaim yang outstanding pada saat merger itu ada komitmen dulu gitu dengan perusahaan yang penerima merger dan lain sebagainya agar customer tenang gitu. Tapi ada klaim yang outstanding di merger itu perusahaan harus berjanji dulu untuk menyelesaikan di kepengurusan yang sudah pasca merger misalkan gitu. Jadi intinya konsolidasi apapun bentuknya merger acquisition atau dalam bentuk UPA atau yang lain, hak nasabah tidak boleh dikurangi. Iya, pasti. Perlindungan nasabahnya harus jalan. Pasti. Itu kan juga sudah disematkan di dalam regulasi juga, termasuk di POJK yang dua-dua. Iya, secara undang-undang perlindungan customer. Mungkin itu sebagai ini bentengnya juga kali ya dalam proses ini ada POJK perlindungan. Jadi OJK sebenarnya sudah memfasilitasi dari A to Z sebenarnya, cuman tinggal pelaksanaannya aja yang mungkin nanti polanya seperti apa ya, mesti banyak bertanya gitu Pak. Nah, kemudian gini Mas, ketika anggaplah konsolidasi terjadi di 2028. Kira-kira dengan adanya konsolidasi itu, asumsinya kan semua udah kuat-kuat ya, pengawasan juga lebih gampang karena tersegmen oleh kupa-kupa gitu kan, KPP segala macam. Kira-kira penetrasi bisa naik nggak Mas? Nah, itu dia pertanyaannya. Tadi antara ngurangin, nguatin, terus penetrasinya gimana gitu kan? Kalau tetap di situ ya sama aja gitu ya. Nah kita tuh kalau sebagai seorang penulis tuh kan
selain mengamati juga membaca gitu ya, gimana peluang ke depan, proyeksi ke depan. Ya, pastinya saya rasa ini dalam sampai menuju ke 2028 itu penetrasi itu stabil ya Mas ya. Nggak, mungkin masih tetap lah kalau dari segi penetrasi terhadap PDB dan lain sebagainya itu masih stabil, tidak signifikan naiknya. Nanti pasca 2028 pengembangan kapasitas modal sudah ada, mereka mampu mengakomodir seluruh beberapa penutupan, nah, itu mulai naik lagi. Jadi ini proyeksi ya, berdasarkan pengamatan dan kita baca nih ke depan. Jadi forecasting kan tidak hanya dari segi makro juga gitu ya, tapi terhadap kondisi mikro yang ada di industri itu sendiri gitu kan. Itu yang kita coba asumsi lah, namanya juga masuk asumsi. Nah tadi terkait dengan konsolidasi, kalau konsolidasi itu kan sebenarnya banyak macamnya kan, Mas Edi ya. Nah konsolidasi di sini kan juga nggak hanya terkait dengan suatu peleburan, penggabungan, tapi juga konsolidasi secara accounting, laporan keuangan, gitu. Karena banyak yang masih bingung Mas, konsolidasi ini kita gabung terus perhitungannya gimana nanti, termasuk modalnya. Apakah modalnya digabung semua? Gitu. Nah itu namanya nanti konsolidasi accounting aja, dari totalnya berapa gitu. Untuk yang induk ya. Holdingnya akan mengakomodir itu. Berarti kita POJK ini bener ya, masih nunggu SE, nunggu bla bla bla. Betul. Gitu ya. Karena banyak pertanyaan, jadi nanti bakal mengeluarkan SEOJK. Itu kalau nggak salah Pak John Deere pernah info juga ya, SEOJK-nya untuk lebih detail. Cuman persoalannya kan Argo udah jalan Mas. Ya. Sementara ya udah ada tanda-tanda diajak hearing untuk pembahasan SE itu nih belum dari OJK. Ya, kalau di SEOJK kemarin tuh sudah ada notis dari timnya Pak John Deere sih untuk membahas, cuman mereka lagi coba mengakomodir seluruh, karena masih banyak pertanyaan katanya yang POJK-nya. Iya. Nah, nanti kan pertanyaan itu akan diakumulasikan lagi ke SE nih, dan klasifikasikan lagi. Gitu si Pak Ansori lah, timnya Pak John Deere gitu kan, yang ngurusin pengaturan tersebut dan analisnya. Jadi mereka masih mencari mungkin sampai semester 1 ini ya baru nanti membentuk SEOJK. Kemungkinan bisa lebih cepat katanya kalau. Jadi setahun pertama mungkin fokusnya di solo organik dulu kali ya. Bisa jadi organik aja dulu. Nggak nunggu wait and see lagi lah, kita jalan aja kan, OJK juga mungkin maklumi. Baru 2005 mikir nih, kamu mau kemana nih, kan merger, akuisisi atau suntik modal gitu kali ya. Karena nanti kan ada rencananya. Iya. Penyampaian itu ya, sampai rencana kerjanya. Kayak apa kalau Syariah mau spin off itu ada RKPUS. Gitu. Jadi terorganisir lah bahasanya kalau smooth gitu kan. Smooth. Biar enggak terjadi kegoncangan di 2006-2008 itu. Takutnya benar-benar kaosnya lebih besar gitu. Jadi secara industri bisa chaos, nasabahnya juga kebingungan. Makanya nanti kita sebagai penulis ya coba mencerdaskan lagi nih, betul. Kan bahwa media asuransi luar biasa ini. Setiap detik Jadi biar masyarakat juga aware bahwa nanti ini ada step-step perusahaan asuransi mau konsolidasi. Tapi jangan takut, konsolidasinya bukan karena pilot atau apa, tapi memang karena arahnya untuk memperkuat. Yang itu yang perlu ya. Itu takutnya. Sepanjang komunikasinya nanti jelas aja ke pemegang polis atau ke customer. Betul. Oke, Mas Haris, Mas Rahman, kayaknya kita sampai di sini dulu. Boleh, nanti kita tahan dulu ya. Chapter ya. Siap, insya Allah. Kita tahan dulu. Nanti mungkin kan di posisi Mas Wahyudin yang sekarang itu kan banyak bicara soal strategi. Itu nanti di next episode bisa kita boleh soal itu. Karena kita banyak karena di transformasi bisnis kan. Bisa bicara itu. Nanti bisa sharing luar biasa itu. Siap. Oke, baik. Sobat TV Asuransi, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Mas Wahyudin Rahman. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi daging, karena ternyata tadi banyak insight-insight yang mungkin selama ini belum kita dapat
Dan yang pasti nanti di Kopasinya sendiri juga akan semakin gencar memberikan sosialisasi terkait konsolidasi betul. ini ya Mas ya. Betul. Kita kepada insya Allah kita akan adakan lagi literasi karena tugas ya kita juga sih sebagai penulis. Oke. Terima kasih Mas Wahyudin. Siap, sama-sama Mas atas Aris, waktunya. Mas Edi. Sama-sama. Kita jumpa lagi di episode berikutnya program The Comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.